Halo semua, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang demam. Apa itu demam? Bagaimana mekanisme terjadinya demam? Bagaimana kita menyikapi bila anak kita demam dan kapan kita bawa ke dokter? Demam merupakan salah satu alasan anak dibawa ke dokter. Orang tua suka bertanya, "Dok, anak saya kejang nggak nanti? DBD nggak anak saya? Tipes nggak anak saya?" Ini semua muncul karena kurangnya pemahaman tentang demam. Dan orang tua cenderung mengobati sendiri anaknya secara agresif. Apa itu demam? Demam merupakan peningkatan suhu tubuh di atas normal. Normal suhu anak 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kita ukur di ketiak, di bawah lidah, di telinga, atau di anus. Kita tidak mau merekomendasi pengukuran suhu di anus dan menggunakan termometer yang mengandung air raksa. Demam merupakan proses adaptif terhadap penyakit mendasarinya. Penyebab demam kebanyakan disebabkan oleh infeksi virus. Anak mengeluh demam, batuk, pilek, nyeri-nyeri otot, sakit kepala. Ini infeksi virus penyebabnya. Dan kebanyakan mereka sembuh sendiri. Hanya sebagian kecil yang merupakan tanda awal dari infeksi berat. Penyebab demam lainnya bisa karena kekurangan cairan atau anak selesai divaksin. Ternyata ada manfaat dari demam. Demam bermanfaat bagi tubuh kita dalam hal dia berperan dalam sistem imunitas. Dia akan meningkatkan sel kekebalan dan akan menghambat pertumbuhan kuman. Bagaimana sikap kita bila menghadapi anak dengan demam? Sebenarnya tubuh mempunyai mekanisme tersendiri untuk membuang kelebihan panas pada anak dengan demam dengan cara berkeringat. Semakin tinggi suhu tubuh anak, semakin anak banyak berkeringat, dia ada potensi untuk kehilangan cairan elektrolit. Ini akan mengganggu pusat pengaturan suhu di otak. Jadi sikap kita yang pertama adalah pemberian cukup cairan elektrolit untuk mengganti kehilangan cairan. Yang kedua, anak tetap diberi makan. Yang ketiga, kita pantau suhu atau aktivitas anak selama dia demam. Apakah ada perubahan perilaku, anak menjadi ngantuk, atau anak lebih suka tidur, atau ada kejang-kejang. Yang keempat, jangan lupa kita perhatikan adanya tanda-tanda bahaya yang kita kenal dengan warning sign. Tanda bahaya yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah bila setelah beberapa hari tidak ada perbaikan, demam yang semakin tinggi, dan didapatkan adanya perubahan perilaku dari anak, seperti anak mengantuk, lebih suka tidur, atau anak menjadi kejang, dan anak tidak mau minum atau asupan oralnya tidak terjamin. Kapan kita memberikan obat demam pada anak? Kita harus tahu bahwa tujuan pemberian obat demam pada anak adalah untuk mengurangi rasa tidak nyaman dari si anak. Obat demam apa yang dapat kita berikan pada anak dengan demam? Pertama, paracetamol. Paracetamol kemasannya bisa sirup, bisa tetes. Dengan dosis 10-15 mg per kilo per kali, bisa setiap 4-6 jam. Misalkan anak ibu usianya 1 tahun, berat badan 10 kilo, dapat kita berikan obat demam berbentuk sirup 1 sendok teh. Pilihan kedua bisa kita berikan ibuprofen dengan dosis 5-10 mg per kilo per kali. Setelah menonton video ini, ada beberapa pesan yang dapat kita ambil. Pertama, demam merupakan suatu proses adaptif yang berperan dalam sistem imunitas tubuh. Yang kedua, sebagian besar demam dapat sembuh sendiri. Yang ketiga, jangan lupa kita mewaspadai tanda-tanda infeksi berat yang kita kenal dengan warning sign. Yang keempat, hindari pemberian obat demam yang agresif dengan tujuan untuk menjadikan suhu tubuh anak menjadi normal. Semoga dengan menonton video ini, pemahaman kita tentang demam